Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan Nikmatul Hidayah dan Sabila Farah Mahira dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Video ini akan menjelaskan tentang peran tokoh masyarakat atau public figure dan tenaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Sebelum kita memasuki materi utama, sebaiknya kita mengetahui apa itu peran. Peran merupakan sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan pada kedudukannya tersebut. Di masyarakat, setiap individu memiliki peran sosialnya masing-masing. Menurut Effendi, pada tahun 2013, beliau mendefinisikan peran sebagai amanah yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan oleh individu secara mutlak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987, tokoh masyarakat merupakan seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah. Seorang tokoh masyarakat biasanya memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam pengambilan kebijakan. Tokoh masyarakat di desa setidaknya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis elit. Di antaranya ada elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat. Terdapat beberapa peran tokoh masyarakat, di antaranya yaitu sebagai pengendali sosial, penjaga nilai-nilai di masyarakat, penegak norma-norma yang berlaku, kemudian sebagai pemecah masalah yang terjadi pada masyarakat, pemberi dukungan dan bimbingan kepada masyarakat, serta sebagai pemberi motivasi dan arahan yang akan dilakukan oleh masyarakatnya. Sebagai tokoh masyarakat pun, mereka dapat melakukan beberapa tindakan pencegahan terkait dengan penularan COVID-19 dengan menyebarluaskan informasi cara pencegahannya, menginisiasi upaya bantuan, melakukan advokasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama setempat, lalu dapat menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, ikut serta berperan aktif dalam seluruh tindakan pencegahan, dan memantau serta mencatat mobilitas warga setempat. Selanjutnya, kita beralih kepada peran RT, RW, lurah dan camat, yaitu diantaranya untuk menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada warga, mengedukasi masyarakat upaya pencegahannya, himbauan isolasi mandiri, memberikan edukasi bagaimana stigma yang baik terhadap ODP, PDP, dan positif COVID-19, memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat desa, mendorong partisipasi warga setempat. Sebagai stakeholders, tokoh masyarakat pun wajib menyediakan sarana cuci tangan portable untuk masyarakat setempat, membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, serta melakukan pemantauan mobilitas warga yang berasal dari daerah terkena COVID-19. Tokoh agama sebagai salah satu elit tokoh masyarakat pun dapat berperan dalam menanggulangi wabah virus COVID-19. Para tokoh agama ini diharapkan mampu menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 dengan pendekatan budaya dan agama, serta memasukkan materi COVID-19 dalam acara keagamaannya, kemudian membantu ketua RT, RW, atau kepala desa dalam mengedukasi warga. Di sisi lain juga, banyak sekali isu-isu yang menerpa kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh komunitas, ataupun influencer yang berperan penting dalam hal pencegahan COVID-19 dan beredar di banyak media. Nah, apakah influencer juga dapat berperan penting dalam pencegahan COVID-19? Tentu saja, influencer dengan jumlah followers yang begitu banyak memiliki pengaruh yang luar biasa di media sosial, khususnya bagi para followersnya. Beberapa peran influencer yang dapat dilakukan dalam kontribusi penanggulangan COVID-19 diantaranya yaitu melakukan komunikasi persuasif kepada para followersnya mengenai persoalan akibat pandemi COVID-19. Kemudian, untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses internet, biasanya para influencer pun ikut turun terjun ke lapangan dan berbicara atau berkomunikasi secara langsung kepada para tokoh masyarakat, public figure, hingga kepala daerah
serta sharing informasi sebagai bahan sosialisasi dan mitigasi dalam situasi pandemi. Karena kita hidup di era digital seperti saat ini, banyak sekali pemberitaan tentang COVID-19 yang kita dapat, termasuk diantaranya pro dan kontra terhadap kebijakan tokoh masyarakat yang diambil, serta influencer berisiko sebarkan hoax dan rusak citra lembaga negara. Termasuk salah satu di antaranya yaitu mengenai usulan Habib Rizik Syihab yang menjadi influencer vaksinasi COVID-19 sebagai promotornya, mengingat beliau memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap para jemaahnya, tetapi di sisi lain banyak narasi-narasi kontra yang tertuju kepada beliau. Selanjutnya, kita beralih kepada peran tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu, memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, serta memiliki kualifikasi minimum diploma 3 kecuali tenaga medis. Peran tenaga kesehatan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif pada masa pandemi COVID-19 yaitu dapat mendengarkan opini publik dan melakukan advokasi untuk diteruskan kepada stakeholder, memberikan edukasi kepada masyarakat, aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan, serta terlibat dalam kegiatan surveillance. Peran tenaga kesehatan perawat yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, komunikator, pendidik, advokat pasien, konsultan, pembaharu, pemimpin dan manajer yang selalu berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa banyak korban yang telah berjatuhan selama pandemi COVID-19 ini, termasuk dokter yang merupakan salah satu tenaga medis yang telah melakukan kontak langsung dan berjuang untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Beberapa peran penting dalam penanganan pasien COVID-19 ini, dokter berperan menyebarkan informasi mengenai COVID-19 yang akurat untuk menangkal hoax yang berada di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak salah persepsi dalam mencegah dan menanganinya. Selain itu, mereka pun dapat mengembangkan layanan telemedis untuk memudahkan pasien mengakses pelayanan kesehatan, terutama dalam pencegahan penularan. Isu-isu dan stigma negatif pun bermunculan terhadap tenaga kesehatan, di mana bahkan menurut pandangan pakar kesehatan justru dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kematian akibat virus corona karena tidak segera ditangani sejak awal. Berdasarkan hasil survei Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia dalam siaran tertulisnya pada 11 April 2020 terhadap 2050 perawat Indonesia mengatakan bahwa sebanyak 140 perawat pernah merasa dipermalukan. Hal ini disebabkan karena status mereka yang bekerja sebagai perawat COVID serta bertugas di rumah sakit tempat perawatan pasien. Hasil lainnya mengatakan bahwa 135 perawat pernah diminta meninggalkan tempat tinggalnya, 66 perawat mengalami ancaman pengusiran, 160 perawat mengaku orang-orang sekitar menghindari mereka, serta 71 perawat mengaku masyarakat ikut menjauhi keluarga mereka. Bertambahnya jumlah pasien dan korban meninggal akibat infeksi virus ini terus menyedot perhatian publik di Indonesia. Ironisnya, tidak hanya masyarakat umum yang berisiko terinfeksi, tetapi tenaga kesehatan pun berisiko 3 kali lipat tertular virus corona yang disebabkan kelelahan dalam menghadapi jumlah korban yang terus bertambah. Kekurangan jumlah APD serta faktor usia pun menjadi salah satu penyebab para tenaga medis, khususnya para dokter serta perawat, dapat lebih mudah terinfeksi virus corona. Selain itu, 83% tenaga kesehatan Indonesia mengalami burnout syndrome derajat sedang dan berat atau keletihan mental akibat pajanan stres yang berat, di mana lebih dari 100 dokter dan ratusan tenaga medis lain meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada saat menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Baiklah, sekian video pembelajaran pendek dari kami. Semoga banyak memberikan manfaat bagi penonton semua. Ingat, setiap orang adalah pahlawan dengan caranya masing-masing. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan komen di videonya ya, serta subscribe YouTube channelnya. Bye!